warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Bersama saya, Sri Rahayu, dari SD Negeri Tlagasi 02, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dibersamai oleh Bapak Cucu Mulyana sebagai fasilitator dan Ibu Hajah Muplihah sebagai pengajar praktik. Adapun tujuan kegiatan kali ini adalah peserta dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Kata-kata hari ini adalah semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah kita membuat koneksinya. Arthur Aufderheide. Mendapatkan pertanyaan pemantik. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang saya pelajari? Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Pemikiran saya dalam proses pembelajaran sebelum mempelajari modul 2.1 ini memang belum berfokus pada pembelajaran yang memperhatikan minat bakat dari murid. Sebelumnya, dalam proses pembelajaran di kelas hanya terpaku pada pemenuhan kebutuhan murid untuk mendapatkan pengetahuan yang sesuai dengan kurikulum di sekolah. Setelah mendapatkan pemahaman terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya semakin termotivasi untuk memberikan proses pembelajaran dengan berbagai metode agar murid bisa belajar dengan nyaman dan konsep tersampaikan secara maksimal. Oleh karena itu, saya mengubah pemikiran untuk pembelajaran yang bukan hanya melihat kebutuhan murid, tetapi juga lebih melihat pada minat dan kemampuan murid di kelas. Walaupun hal ini tidaklah mudah. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan pemikiran tersebut sangat kuat memotivasi diri saya dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Hal ini dikarenakan perubahan baik yang saya coba di awal pembelajaran dengan metode yang sangat sederhana, diawali dengan asesmen diagnostik. Ternyata memberikan hal positif yang luar biasa dalam pandangan maupun pemahaman saya terhadap proses pembelajaran seutuhnya. Kesiapan, minat, dan profil belajar siswa membuat saya benar-benar harus mempersiapkan diri
dalam belajar berdiferensiasi. Memang awalnya tidak mudah, namun apabila ini sering dilakukan, maka akan berdampak positif bagi perkembangan belajar murid. Semua memang membutuhkan. Pertanyaan ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, tidaklah mudah. Banyak tantangan dan hambatan yang akan muncul. Penerapan yang sudah saya lakukan secara sederhana memang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut yang tidak mudah. Oleh karena itu, saya mencoba untuk tetap bersikap dan berpikir positif menghadapi kondisi tersebut dengan mempertimbangkan dan melihat kembali wajah-wajah masa depan yang beragam di kelas. Dari kalimat pertanyaan pemantik, mendapatkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Diferensiasi itu apa ya? Apa sih manfaatnya berdiferensiasi? Apa sih kebutuhan murid yang perlu diperhatikan ya? Bagaimana caranya penerapannya di kelas? Apa saja strategi pembelajaran berdiferensiasi? Apakah ada keterkaitan dengan modul yang sudah dipelajari sebelumnya? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid dengan memperhatikan bahwa setiap anak itu unik, mempunyai minat yang berbeda, mempunyai gaya belajar yang berbeda, pola pikir yang berbeda, kemampuan literasi yang berbeda, dan setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan. Juga, setiap anak memiliki kebiasaan yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas kita. Manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi adalah dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Bagaimana penerapan diferensiasi di dalam kelas? Pertama, tentukan tujuan pembelajaran. Kedua, menganalisa kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik awal berdasarkan aspek kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Ketiga, menganalisa penerapan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara memetakan kebutuhan murid. Berkaitan dengan kebutuhan murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Mengharuskan guru untuk menilai kemampuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui, di mana murid berada. Minat murid yaitu minat murid yang berbeda-beda menjadi motivator bagi murid untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid dipengaruhi oleh lingkungan, gaya belajar,
budaya, dan kecerdasan yang majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, merefleksi pembelajaran, berdialog dengan guru sebelumnya, membaca rapot sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Pembelajaran berdiferensiasi membantu murid dapat mencapai hasil yang optimal dengan cara guru menerapkan strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya adalah diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari. Diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten. Guru perlu melakukan variasi pembelajaran. Diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang dipahami murid dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain? Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, keterkaitan antara modul 1.1 dengan 2.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan dengan modul 1.2 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Semua ada pada nilai guru penggerak. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid untuk mereka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas lebih dahulu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan nilai budaya positif. Jadi, adanya keterkaitan antara modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai peran guru penggerak, 1.3 tentang visi guru penggerak, dan 1.4 tentang nilai budaya positif. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, semua tentang berpusat pada murid dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dokumentasi. Kesimpulan,
Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan nilai filosofi Ki Hajar Dewantara. Adanya keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filsafat pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Semua kegiatan pembelajaran berpusat pada murid dan ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita pantun dulu yuk. Jalan-jalan ke kota Bekasi. Jangan lupa bawa Android. Mari kita lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi memperhatikan kebutuhan murid. Semoga menginspirasi. Terima kasih dan salam guru penggerak.